Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi dan juga teman-teman S2 BGSD. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi implementasi landasan ontologis dalam pendidikan karakter sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 3, siapa saja, ada saya, Fanana Firdausi, kemudian ada Bu Risa, Bu Sari, Bu Citra, dan Bu Uswa. Baik, langsung saja untuk paparan yang pertama disampaikan oleh Ibu Risa. Pada Ibu Risa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas tentang tantangan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di SD ini menghadapi tantangan yang substansial dalam perumusan landasan fisiologis yang kokoh. Kurikulum sedang sering menekankan aspek metodologis tanpa pemahaman yang mendalam tentang hakikat nilai-nilai karakter itu sendiri. Dan adanya perubahan sosial, perubahan budaya, maupun perubahan teknologi yang pesat ini menjadi salah satu penyebab penurunan moral dan empati siswa. Sehingga landasan ontologis ini menjadi krusial karena keyakinan pendidik terhadap hakikat nilai akan menentukan cara nilai tersebut ditransmisikan, khususnya kepada peserta didik kita. Kemudian adapun pertanyaan penelitian yang pertama terkait dengan pemahaman guru. Bagaimana konsep landasan ontologis dipahami oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar? Kemudian berkaitan dengan praktik implementasi. Bagaimana implementasi landasan ontologis ini tercermin dalam praktik pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. Dan berkenaan dengan kontribusi pembentukan. Bagaimana kontribusi landasan ontologis terhadap pembentukan perilaku dan nilai-nilai karakter siswa di sekolah dasar? Gitu. Dan kemudian adapun tujuan penelitian kami yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan konsepsi landasan ontologis nilai-nilai karakter dalam konteks pendidikan karakter di sekolah dasar. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis bentuk implementasi konkret landasan ontologis dalam kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan landasan ontologis. Berikutnya. Baik. Lalu yakni peran landasan ontologis. Yang pertama, kita harus menentukan hakikat manusianya. Dalam artian, manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk sosial, spiritual, dan moral dengan kesadaran eksistensial. Dan yang kedua, pengembangan holistik. Mengembangkan potensi anak dalam aspek kognitif, psikomotor, dan afektif untuk membangun identitas berdasarkan nilai-nilai luhur. Dan yang ketiga ada fondasi kuat, yang mana memberikan pemahaman filosofis yang mendalam tentang karakter dalam diri manusia, bukan sekedar pembiasaan perilaku. Lalu, implementasi dalam kurikulum, yang pertama ada basis objektif, yang mana nilai-nilai karakter dimasukkan sebagai standar kompetensi yang seragam. Buku pelajaran menyajikan kisah teladan dengan pesan moral tunggal dan jelas. Guru sebagai otoritas transfer kebenaran, dan nilai dianggap absolut dan universal. Dan pendekatan indoktrinasi dan penugasan. Dan yang kedua ada basis konstruktif. Buku ajar memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, menganalisis dilema moral, dan merumuskan kesimpulan sendiri. Yang pertama yaitu ada metode dialogis dan partisipatif, nilai bersifat relatif dan kondisional, serta pembelajaran berbasis masalah. Bentar nih. Monggo dilanjut. Dan di sini
ada metode pembelajaran karakter apa saja? Yang pertama ada pembiasaan 5S, seperti yang biasa kita terapkan. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, sebagai praktik nilai karakter sehari-hari. Yang kedua ada keteladanan guru, yang mana guru harus menjadi model perilaku berdasarkan pemahaman hakikat nilai. Jadi guru itu sebagai contoh untuk anak didiknya. Yang ketiga, budaya sekolah, yang mana integrasi nilai dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Dan yang keempat ada refleksi pengalaman. Jadi siswa diajak merefleksi pengalaman hidup mereka, baik dalam pembelajaran berlangsung maupun di rumah. Selanjutnya, Baik. Faktor pendukung implementasi terdiri dari 2, yaitu yang pertama konsensus nasional, di mana itu nilai-nilai Pancasila menjadi payung pendidikan karakter yang memberikan arah jelas bagi implementasi. Yang kedua ini adalah keyakinan guru, di mana keyakinan pribadi guru terhadap keberadaan nilai moral objektif menjadi pendorong utama konsistensi pengajaran karakter. Selanjutnya, hambatan dalam implementasi. Di sini ada 2 hambatan, yaitu yang pertama adalah ketidakjelasan eksplisit ontologis, yaitu guru menerapkan nilai tanpa merefleksikan hakikat nilai tersebut secara sadar, sehingga implementasi menjadi tidak konsisten. Yang kedua adalah beban kurikulum yang terlalu padat. Tekanan untuk mencapai target kognitif sering menggeser fokus pendalaman filosofis dan refleksi nilai karakter di kelas. Selanjutnya, manifestasi dalam praktek. Ini ada 4. Yang pertama adalah perumusan kurikulum, yaitu nilai karakter sebagai standar kompetensi. Terus ada metode pembelajaran, di mana itu dialogis atau indoktrinasi sesuai keyakinan ontologis. Yang ketiga adalah evaluasi karakter, di mana itu penilaian pembentukan perilaku dan nilai. Dan yang keempat adalah pengalaman siswa, di mana internalisasi nilai melalui pembiasaan dan refleksi. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Bu Uswatun. Oke, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis ada 2 di sini ya manfaatnya. Yang pertama manfaat teoritis yaitu memperkaya hasanah keilmuan dalam bidang filsafat pendidikan, khususnya mengenai peran ontologis dalam perumusan kebijakan pendidikan karakter. Yang kedua, manfaat praktis menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan kepala sekolah dan guru dalam merumuskan panduan pendidikan karakter yang lebih kokoh dan konsisten. Selanjutnya, kesimpulan utama yang pertama yaitu fondasi ontologis yang kokoh. Pendidikan karakter memerlukan fondasi ontologis yang kokoh untuk menghasilkan integritas yang mengakar. Yang kedua, peran guru krusial. Peran guru dan keteladanan sangat bergantung pada pemahaman hakikat siswa sebagai makhluk multidimensi. Selanjutnya yaitu integrasi nilai. Keberhasilan ditentukan oleh integrasi nilai-nilai hakikat kemanusiaan dalam praktek pembiasaan dan budaya sekolah. Yang terakhir yaitu implementasi terarah. Perumusan eksplisit mengenai hakikat nilai karakter diperlukan untuk implementasi yang konsisten dan efektif. Oke, selanjutnya. Baik. Selanjutnya landasan ontologis, fondasi pendidikan karakter yang holistik. Landasan ontologis memegang peran krusial sebagai fondasi epistemologis dan aksiologis pendidikan karakter. Perumusan yang lebih eksplisit dan disadari mengenai hakikat nilai karakter sangat diperlukan untuk menciptakan implementasi yang lebih konsisten, terarah, dan efektif dalam membentuk watak peserta didik secara holistik. Demikian paparan dari kelompok 3. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.